فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia, dan juga di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempatan ini juga kesempatan yang mulia, dengan niat ikhlas kita lillahi ta'ala, bertolabul ilmi atau bermajlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan-penjelasan para ulama, bisa mengangkat rasa tidak tahuan kita tentang agama kita, bisa mengangkat kejahilan dalam diri kita dan juga diri orang lain. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan masuk pada potongan dari hadis Jibril yang selanjutnya. Kemarin kita sudah jelaskan dari potongan syadidu bayadhis thiyab, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau menyamar menjadi seorang laki-laki, beliau berpakaian dengan pakaian yang begitu putih. Dan memang itulah pakaian yang paling bagus. Kemudian memang kita diajarkan dan dianjurkan untuk selalu berhias diri, terutama ketika mendatangi sholat atau yang semisalnya seperti bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kita juga sebutkan beberapa adab dalam berpakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada potongan syadidu sawadis sya'r, yang artinya malaikat Jibril alaihissalam berpenampilan selain bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam. Faedah yang paling pertama yang bisa kita ambil dari kalimat rambut beliau begitu hitam, berarti malaikat Jibril alaihi salam menyamar sebagai seorang pemuda. Karena yang berambut hitam pekat biasanya adalah anak muda. Kalau orang yang sudah dewasa atau sudah tua, biasanya rambutnya sudah mulai memutih. Kemudian ada salah satu sisi positif dari kalimat ini, diantaranya adalah kita memang diperintahkan kembali lagi pada adab-adab penampilan dan berpakaian kita. Diperintahkan untuk berpenampilan yang bagus, diperintahkan untuk berpenampilan yang indah, yang menyenangkan. Dan dalilnya begitu banyak sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha bagus. Yuhibbul jamal, dan Allah juga cinta keindahan. Kemudian adapun terkait dengan rambut ini sendiri, bahkan
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana 'indahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, karena tidak semua orang punya rambut. Ada ya, seperti yang tadi disebutkan, orang yang sudah berusia biasanya rambutnya mulai rontok. Sebagian ada yang memang dari awal gennya ya tidak banyak rambutnya dan lain sebagainya, atau mungkin karena penyakit dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sya'run," barang siapa yang punya rambut, falyukrimhu, maka hendaknya dia memuliakannya, memuliakan rambut tersebut. Bagaimana bentuk pemuliaan rambut? Tentu yang sudah biasa kita ketahui, sudah biasa kita kerjakan, menyisirnya, ya. Kemudian menggunakan ad-duhn atau az-zait, ya, memakai minyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk memakai minyak zaitun, ya, baik untuk penampilan ataupun untuk dikonsumsi, atau berobat dan lain sebagainya. Artinya hukum asalnya kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan rambut ini dengan cara memakai minyak, kemudian menyisir atau menata rias, ya, menata rambut. Biasanya orang ya punya model rambut sendiri-sendiri yang dia suka. Jadi menata rambut, menyisirnya dengan ada yang kita sebut belahan tengah, belahan samping, ya. Ada yang pakai jambul dan lain sebagainya. Bisa kita pahami bahwasanya hukum asalnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan dianjurkan apabila memang itu membuat dia berpenampilan yang menyenangkan, berpenampilan indah. Sebagaimana dalil yang tadi disebutkan bahwasanya Allah cinta dengan keindahan. Namun jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada riwayat ya yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menata rambut setiap hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 'anit tarajjuli illa ghibban." Beliau bersabda, atau hadisnya berbunyi, riwayatnya mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjuli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang at-tarajjul. At-tarajjul di sini bermakna menata rambut. Ya, menata rias rambut, menyisirnya, ya, dan lain sebagainya, menghias rambut ini. Illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Kecuali jarang-jarang. Lalu bagaimana mengumpulkan atau menggabungkan, memadukan dua riwayat ini? Riwayat yang pertama menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi yang mempunyai rambut hendaknya dimuliakan. Kemudian di riwayat yang terakhir ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk ya berhias dengan rambutnya atau menatanya, minyakinya setiap hari, illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Ghibban itu ya sering disebut untuk menyebutkan istilah selang-seling, tidak setiap saat. Maka cara memahaminya sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, pada asalnya hukum berhias ya, atau menata rambut khususnya untuk laki-laki yang ditampakkan pada orang asing, hukum asalnya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Namun
Islam ini memang selalu mengajarkan kita untuk bertawassut, bersikap tengah-tengah, yang artinya tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu, tidak juga tafrid, lalai, kurang perhatian. Dan ini adalah kaidah yang sangat agung sekali dipakai di dalam semua urusan agama, urusan ibadah. Nabi SAW melarang kita untuk bersikap ghulu di dalam agama, la taghlu fi dinikum. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Dalam memuji Nabi SAW juga Nabi mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Memujiku jangan seperti memujinya kaum Nasrani kepada Nabi mereka Isa bin Maryam alaihi salam. Dan juga dalam banyak hal. Termasuk dalam ibadah. Apakah ada berlebih-lebihan dalam ibadah? Bukannya kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, bukannya kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Yaitu ketika dia melampaui batas, sudah keluar dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami teringat satu kisah. Ada 3 orang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka membahas tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai-sampai mereka merasa kok sedikit sekali ibadahnya Nabi, hingga mereka berkesimpulan bahwasanya Nabi ini sudah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang, maka wajar saja mereka mengatakan seperti itu, hingga akhirnya mereka menyebut atau membanggakan ibadah masing-masing, membanggakan kelebihannya masing-masing. Orang yang pertama mengatakan bahwasanya ana asumu wala uftiru abadan. Aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka selamanya. Artinya dia berpuasa setiap hari. Tiap hari dia makan sahur, ya, bersahur sebelum subuh, kemudian berbuka ketika maghrib. Setiap siang dia seperti itu, tidak makan. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ana aqumul lail wala anam. Aku akan sholat sepanjang malam atau setiap malam atau sepenuh malam. Wala anam, saya tidak akan tidur di malam hari. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, wa ana saya lupa lafadznya. Intinya dia mengatakan, la atazawwajun nisa abadan. Saya akan membujang dan selamanya tidak akan menikah. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW mendengar kabar 3 orang ini yang mengatakan seperti itu. Ya, bisa jadi Nabi SAW mendengarnya sendiri, atau mungkin ada yang mengabarkannya. Maka dipanggillah 3 orang tersebut, lalu dinasihati oleh Rasulullah SAW. Aku mendengar demikian. Kemudian Nabi SAW menyimpulkan, fa wallahi inni la akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah di antara seluruh manusia di dunia ini. Walakinni usolli wa anam. Tetapi aku, ya, sholat juga tidur. Ya, saya juga sholat, saya juga memberikan hak diri saya untuk tidur. Wa ana asumu wa uftir. Aku kadang puasa siangnya, kadang juga tidak puasa siangnya.
Ya. Maksimal berpuasa, puasa apa? Sunnahnya Nabi Dawud alaihi salam. Berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kadang mengamalkan puasa Senin Kamis. Puasa ya di bulan Dzulhijjah atau puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan dan lain sebagainya. Tapi tidak puasa sepanjang hari atau sering disebut dengan wisal, sepanjang tahun, setiap hari. Dan yang terakhir Nabi mengatakan wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Aku menikah. Apa sabda Nabi ketika menutup pernyataan ini? Beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk kelompokku. Subhanallah. Inilah Islam, Bapak Ibu. Agama yang begitu sempurna, karena memang agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatannya, hukum halal haramnya, dari mulai kewajibannya, larangannya, kemudian hal-hal yang diperbolehkan dan lain sebagainya, semuanya sesuai. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang umatnya, tentang makhluknya sendiri, tentang hambanya sendiri. Termasuk dalam beragama kita diperintahkan untuk tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena orang yang tidak memberikan hak kepada dirinya untuk istirahat, ya. Salat diperintahkan. Ya. Tapi tidak lupa untuk memberikan hak pada diri sendiri. Disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat setengah malam, ya. Istirahat setengah malam dari awal malam. Kemudian bangun, sholat sepertiga malamnya, kemudian istirahat lagi sebelum subuh. Ya, kalau tidak salah 1/8 malamnya. Artinya benar-benar adil sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam berpuasa. Karena memang ada larangan tersendiri untuk berpuasa wisal. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah hanya makruh ataukah sampai haram? Namun dari hadis yang tadi tentang kisah 3 orang tadi menunjukkan bahwasanya yang paling afdal adalah selang-seling. Bahkan Nabi SAW mengatakan puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa sunnahnya Nabi Dawud alaihi salam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir tentang menikahi perempuan. Bukan berarti melarang, ya, silahkan saja, ya. Tetapi yang mau mengikuti sunnahnya Nabi menikah. Adapun hukum menikah sendiri nanti dibahas bermacam-macam. Hukumnya bisa wajib ketika orang tersebut sudah ya benar-benar membutuhkan, ya, nafsu syahwatnya memuncak, dia takut fitnah jatuh terhadap zina, maka bisa jadi hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah, ya, dia butuh tapi tidak sampai takut terjatuh pada zina misalnya dan lain sebagainya, dia mampu. Ada yang hukumnya mubah saja, ada yang hukumnya makruh, ada yang bisa sampai haram. Ya, ada yang bisa sampai haram dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Namun hukum asalnya menikah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda yang mampu, ya, mampu menafkahi atau mampu menyalurkan syahwatnya, ya, dia sudah dewasa maksudnya, mampu untuk berhubungan suami istri, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dan lain sebagainya. Kita kembalikan pada hukum menyisir rambut tadi. Hukum asalnya adalah dianjurkan, disunahkan karena Islam cinta keindahan, namun akan menjadi tercela ketika seseorang berlebihan. Karena tadi ya, kita diperintahkan untuk bersikap tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga lalai sampai meninggalkan. Bagaimana bentuk berlebihan? Contoh, misal mungkin orangnya setiap saat mau keluar pasti sisiran, pakai minyak rambut dan lain sebagainya. Setiap saat. Nah, ini sudah bisa, ya, bisa masuk pada larangan tadi.
Karena Nabi SAW mengatakan atau disebutkan dalam riwayatnya, Nabi melarang untuk menata atau menyisir rambut, maka minyak rambut dan lain sebagainya setiap hari illa ghibban, kecuali selang-seling. Kecuali selang-seling. Dan itu ada, Pak, Bu. Orang-orang yang ya, setiap saat pasti harus ya ngaca dulu berjam-jam. Ya, dan lain sebagainya. Yang ini bisa mungkin mengambil waktu dia, ya. Bisa sampai mubazir dan lain sebagainya. Atau mungkin dia memilih model rambut yang berlebih-lebihan misalnya. Harus dibentuk sedemikian rupa. Dia mungkin jarang-jarang ya berrias. Tetapi sekali berrias dia berlebihan, harus pakai krim untuk mengeraskan rambut misalnya. Walaupun hukum asalnya kembali kepada boleh-boleh saja, tapi kalau sudah berlebihan, ya menghabiskan waktu sedemikian rupa. Atau contoh yang lainnya, dia memilih model-model yang dilarang oleh agama Islam. Contoh potongan rambut seperti mohawk, ya, atau disebut dalam Islam al-qaza'. Al-qaza' ini ya dilarang. Apa artinya qaza'? Qaza' itu menggundul sebagian dan menyisakan sebagian. Bukan memotong sebagian menyisakan sebagian ya. Kalau memendekkan sebagian menyisakan sebagian tidak masuk. Tetapi menggundul sampai hilang sampai hilang sebagian itu. Tipis pakai silet dan lain sebagainya. Sampai botak sebagian, sisanya di sebagian. Biasanya di samping saja ya. Sampai benar-benar tidak kelihatan, tidak ada rambutnya. Yang harusnya ada rambutnya. Nah, ini dilarang. Di antara ulama ada yang mengatakan ya, bahwasanya hukumnya makruh, tapi benar-benar ya benar-benar bisa sampai sangat dilarang ketika orang tersebut sampai-sampai ada nilai tasyabbuhnya, nilai menyerupai orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang Yahudi lah, orang Nasrani lah, atau pesepak bola, artis yang mereka ya mayoritas adalah non-muslim, atau mereka muslim tapi fasik dan lain sebagainya, yang tidak layak untuk dicontoh. Inilah larangan-larangan yang bisa kita ambil ya dari dua hadis ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu malaikat Jibril, kita masuk kepada hadis lagi. Setelah tadi kita bahas hukum tentang rambut, kita masuk pada hadis Jibril tadi. Malaikat Jibril alaihissalam ketika berpenampilan anak muda, berpakaian putih, rambutnya begitu hitam, artinya benar-benar rapih, dan itulah adab. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selaku periwayat hadis ini. Beliau yang menceritakan hadis ini. Beliau mengatakan, la yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan bekas safar dari penampilannya. Artinya dia dari penampilannya yang begitu rapih, tidak layak dibilang orang jauh. Karena rapih, biasanya kalau orang jauh ya lusuh. Habis safar, lama duduk di kendaraannya, kena debu dan lain sebagainya, berkeringat, kucel, kusam dan lain sebagainya. Ini rapih, rambutnya pun rapih, hitam. Tetapi uniknya, tidak layak dikatakan orang jauh. Umar mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada yang kenal. Harusnya bukan orang jauh, berarti orang dekat, tetapi bukan orang dekat juga karena tidak ada yang kenal di antara kita. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalimat ila di sini ya, duduk jalasa ila Nabi itu tidak sampai menempelkan duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di sini di lafaz setelahnya fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menyandarkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kurang lebih dia duduknya semacam duduk tasyahud.
atau yang semisalnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ini tidak sampai menempel. Kenapa? Karena disebutkan oleh Umar lanjutannya wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ya. Malaikat Jibril ini ketika menyamar, beliau duduk kemudian meletakkan kedua tangannya di atas dua paha dia sendiri. Ya. Di atas dua paha malaikat Jibril itu sendiri yang menyamar sebagai anak muda tadi yang duduk di samping Rasulullah SAW. Dan kalau misalnya ya, kalau sampai menempelkan bisa jadi tidak nyaman buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini salah satu alasannya yang menyebutkan bahwasanya duduknya tidak sampai menempel. Namun yang lebih utama, lebih penting dari itu adalah bagaimana cara duduknya malaikat Jibril alaihissalam ini benar-benar membuat dirinya berposisi siap untuk menerima ilmu yang begitu penting yang akan dia tanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disebut di sini fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Duduk dengan begitu fokus, konsentrasi, ya, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung mulai masuk pada percakapan antara ya, malaikat Jibril alaihi salam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, diceritakan oleh Umar, laki-laki ini, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad. Mulai tambah bingung lagi ya. Yang pertama udah dibikin bingung, nggak ada yang kenal tapi pakaiannya rapi ya. Kemudian duduk langsung mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian sekarang manggil Nabi pakai nama, ya Muhammad. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebutkan di antara penjelasan para ulama kenapa malaikat Jibril memanggil Nabi SAW menggunakan nama, bukan berarti tidak sopan. Ya, kalau orang biasa seperti kita jelas ya, diperintahkan untuk memanggil Nabi SAW dengan sifatnya, dengan kedudukan beliau, manzilah beliau, Nabi, Rasulullah dan lain sebagainya. Namun di sini malaikat Jibril memanggil nama Muhammad, kata para ulama, agar difahami oleh orang-orang bahwasanya dia manusia biasa tapi dari tempat jauh, orang Badui, Arabi istilahnya. Nah, kalau orang Badui memang kebanyakan seperti itu, ya. Mereka memang kurang sopan, bahkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kebiasaan mereka di situ, hidupnya yang keras, ya, dan lain sebagainya, membuat mereka beda adab atau akhlaknya dengan orang Madani, orang Kota. Orang yang tinggal di perkotaan atau yang banyak penduduknya. Ya, makanya di sini malaikat Jibril hanya untuk membuat orang-orang memahami bahwasanya dia bukan malaikat lah. Takutnya dia dianggap sebagai malaikat dan nanti membuat orang-orang jadi merasa serem, merasa takut atau dan lain sebagainya. Tidak biasa ada malaikat di samping mereka, ya, dan lain sebagainya. Makanya malaikat Jibril mengatakan memanggilnya ya Muhammad. Dan memang seperti itu Arab Badui ya. Banyak sekali kisah-kisahnya. Arab Badui itu pernah kencing di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kisahnya yang sangat terkenal. Arab Badui ada yang suka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memaksa. Minta uang ke Nabi dengan maksa. Sampai-sampai menarik baju beliau, sampai-sampai membekas kerahnya di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Umar yang ada di sampingnya pernah berkeinginan untuk, saking beliau kalau Umar kan terkenal tegas ya, minta izin kepada Nabi, saya penggal Arab Badui ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang beliau adalah seorang suri tauladan yang begitu mulia, kelembutannya, sayangnya. Beliau tahu bahwasanya dia ini orang yang beda, bukan seperti kita-kita. Adabnya memang seperti itu, maka beliau memakluminya. Jangan Umar, biarkan. Bahkan Nabi SAW tetap memberi. Ketika diminta, diberi. Ketika orang-orang mau, ya, udah siap sendal mereka, tongkat mereka memukuli Arab Badui yang kencing di masjid, Nabi SAW menahan mereka. Tahan, jangan. Yang ada jadi madarat nanti.
Yang ada bisa dia kencingnya terputus, bisa menimbulkan penyakit bagi dia, atau enggak dia nanti kabur, kencingnya tambah kemana-mana. Ini hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada hari kiamat. Termasuk di sini, ya, kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari malaikat Jibril agar ya orang-orang tidak merasa takut dan lain sebagainya, karena orangnya ini tidak ada yang kenal, ya. Salah-salah mereka menganggap dia malaikat Jibril atau sudah tahu malaikat Jibril, akhirnya semua orang kabur, kan repot. Mulailah Nabi Muhammad malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dari sini kita akan pelajari pertanyaan-pertanyaan penting dari malaikat Jibril alaihi salam yang tujuannya menyamar bertanya. Disebutkan di akhir hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan yu'allimukum amro dinikum. Ya, karena di akhir hadis kita lompat sedikit ya. Di akhir hadis Nabi SAW bertanya kepada Umar, tahu nggak siapa tadi orang yang bertanya banyak sekali kemudian saya jawab? Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak ada yang tahu ya. Kita tidak tahu. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amro dinikum. Nah, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam yang datang kemari dengan penampilan seperti itu, yu'allimukum amro dinikum, bertujuan ingin mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Maka bisa kita simpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah pertanyaan-pertanyaan penting. Bahkan kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai hadis yang kedua, karena ini termasuk pondasi dalam agama Islam, berkaitan tentang akidah, keyakinan dan lain sebagainya. Ya, karena sedikit kita bocorkan pertanyaannya tentang rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian rukun ihsan, kemudian tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini perlu diketahui dan dipelajari oleh kaum muslimin dan didalami maknanya, bukan hanya sebatas tahu saja. Kita contohkan pada pertanyaan yang pertama. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Nabi SAW menjawab, "Faqal al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu kamu bersyahadat, meyakini dengan hati dan lisan mengucap bahwasanya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas shalah, yang kedua kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang terakhir kamu menunaikan ibadah haji jika kamu mampu, baik mampu secara fisik untuk melakukan perjalanan jauh dan mampu secara materi atau bekal. Maka 5 perkara ini kemudian kita ketahui sebagai apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5. Dan ini yang menjadikan keislaman seseorang sempurna, sah. Dimulai yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat yang sangat-sangat agung sekali. Karena dengannya ditegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya manusia diwajibkan untuk mentaati syariat Islam. Dengannya seseorang bisa dijamin masuk surga. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak berhak menyiksa orang yang mengucap dan mengamalkan kalimat ini. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik keledai. Dan ini sekali lagi menunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Bapak Ibu, beliau memboncengkan sahabatnya di atas tunggangannya. Siapa yang diboncengkan? Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia. Kalau yang kita tahu, ya, tidak elok seorang pemimpin yang nyupir, yang megang kendali. Biasanya yang disupirin. Itu termasuk adabnya rakyat terhadap pemimpin, ya, umat terhadap Nabi dan lain sebagainya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan sahabatnya sendiri. Kuntu radifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala himar. Mu'adz bin Jabal bercerita sendiri, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar, keledai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa sebaliknya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz menjawab seperti biasa adatnya para sahabat ketika mereka tidak tahu jawabannya, dan ini juga sebagai adab sebagai seorang muslim, ketika ditanya dan tidak tahu jawaban, katakan tidak tahu. Katakan Allahu a'lam. Mu'adz bin Jabal pun mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya agar mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Tidak menyekutukannya pada apapun. Tidak memalingkan ibadah ini yang harusnya hanya kepada Allah kepada siapapun di dunia ini. Tidak seorang malaikat, tidak seorang nabi, tidak seorang soleh, tidak seorang dukun, jin, dan lain sebagainya. Hewan bahkan, ada orang yang menyembah hewan di luar sana, mengkultuskan sapi dan lain sebagainya. Lalu apa hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Apa ganjaran yang layak untuk diberikan kepada hamba atas Allah dari Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terlihat pentingnya menjaga tauhid, makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, afala ubasyirun nas? Karena malaikat, atau mohon maaf, karena sahabat Mu'adz bin Jabal ini benar-benar memahami bahwasanya ini adalah kabar gembira bagi manusia, bagi umat Islam, bahwasanya siapa mereka yang menjaga tauhidnya akan selamat.
tidak akan kekal di neraka. Seandainya dia punya dosa, dia suatu saat akan dimasukkan ke dalam surga selama dia menjaga keimanan dan tauhidnya. Maka minta izin kepada nabi-nabi, boleh enggak saya kabarkan kepada manusia, saya kabarkan kepada orang lain. Apa jawaban Nabi? Qal la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sebarkan kepada manusia. Fayattakilu, takutnya nanti mereka bersandar hanya mengandalkan hal ini saja sehingga mereka kurang beramal saleh, kurang berlomba-lomba dalam kebaikan, menjauhi dosa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa saya bisa tahu hadisnya Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu bisa mendengar hadis ini sekarang? Padahal Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, jangan kabari. Tapi kenapa sekarang hadisnya tertulis di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab akidah? Seluruh manusia berhak tahu. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, ini ijtihadnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Karena ya, memang ada madaratnya. Kalau orang tahu, orang jadi bersandar. Orang jadi mengandalkan ibadah ini saja, yaitu tidak berbuat syirik. Selesai. Itu madaratnya. Tetapi ada maslahat yang besar yang menurut Mu'adz bin Jabal perlu dikabarkan. Yaitu karena banyaknya orang-orang sekarang meremehkan yang namanya syirik. Baik yang kecil maupun yang besar. Maupun ibadah-ibadah yang merusak keimanan dan tauhidnya seseorang. Maka Mu'adz bin Jabal jelaskan agar orang-orang benar-benar memperhatikan tauhidnya, agar orang-orang benar-benar menjauhi yang namanya syirik, kemudian orang-orang merasa bangga, kemudian selamat. Nanti di akhirat akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Termasuk alasannya adalah terlihat bahwasanya Nabi SAW sendiri mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, dan Mu'adz bin Jabal sama seperti kita, manusia biasa. Nah, maka berarti tidak mengapa manusia tahu dengan ilmu ini, dengan fadilah ini, maka Mu'adz bin Jabal pun sebarkan. Intinya ini berkaitan tentang fadilah ya, tauhid, ketika seseorang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, benar-benar mengamalkan syahadat yang dua ini. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ini secara global kita jelaskan pertanyaan yang pertama. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan mendatang kita akan lanjutkan, ya, kita akan lanjutkan dengan menjelaskan secara rinci kalimat la ilaha illallah. Contohnya, kalimat la ilaha illallah ini artinya apa? Apakah benar artinya hanya tidak ada Tuhan selain Allah? Benar enggak? Bukankah Isa juga Tuhan bagi orang-orang Nasrani? Bukankah Uzair adalah anak Tuhan bagi orang-orang Yahudi? Bukankah Buddha, Hindu, dan lain sebagainya dianggap Tuhan juga orang manusia? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya juga sebagai Tuhan dalam Al-Qur'an. Dengan lafaz alihah, Tuhan-Tuhan yang batil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan benar? Bahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, ini insyaallah akan disebutkan pada kesempatan mendatang tentang bagaimana menerjemahkan kalimat la ilaha illallah ini, dan juga faedah-faedah yang bisa kita ambil dari rukun-rukun Islam ini, dimulai dari rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat, utamanya untuk saya pribadi, kemudian untuk jamaah sekalian, bisa menambah keimanan kita, dan jangan lupa untuk diamalkan seperti teladan-teladan Nabi SAW, kisah-kisah yang tadi disebutkan, ya, perlu diamalkan. Karena itu bukti cinta kita kepada Rasul, kita teladani Rasulullah SAW. Dan juga ilmu-ilmu yang lain yang telah disampaikan oleh para ulama dalam pengajian ini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما